Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arlama Fitri Wijayantri dengan NIM P1337434325161, program studi alih jenjang D4TLM, untuk memaparkan tugas pertemuan 12 yaitu pengecatan imunositokimia. Definisi pengecatan imunositokimia yang pertama, menurut Ramos, Vera, dan Miller 2014, imunositokimia atau immunochemistry adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan dan distribusi antigen spesifik di dalam sel dengan menggunakan antibodi yang berikatan secara spesifik terhadap antigen tersebut. Teknik ini dilakukan pada sediaan sel tunggal, bukan jaringan, dan memungkinkan identifikasi protein tertentu berdasarkan lokasinya pada sitoplasma, nukleus, atau membran sel. Yang kedua, menurut Bancroft dan Gamble tahun 2007, imunositokimia merupakan suatu metode pewarnaan sel yang menggabungkan prinsip imunologi dan kimia untuk mendeteksi molekul target dengan reaksi antigen antibodi yang divisualisasikan melalui zat penanda seperti enzim atau fluorokrom. Teknik ini digunakan untuk menganalisis sel dari apusan, cairan tubuh, atau kultur sel. Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa imunositokimia atau immunocytochemistry adalah teknik pewarnaan berbasis antibodi yang digunakan untuk mendeteksi dan memvisualisasikan antigen spesifik di dalam sel tunggal. Prinsip utamanya adalah reaksi antigen antibodi yang ditandai dengan sinyal warna atau enzimatik atau cahaya atau fluoresen yang memungkinkan identifikasi dan karakterisasi sel secara morfologis dan molekuler. Selanjutnya adalah tujuan pengecatan imunositokimia. Yang pertama, identifikasi jenis sel berdasarkan ekspresi antigen spesifik. Misalnya, membedakan asal sel tumor pada sediaan sitologi. Yang kedua, menentukan ekspresi biomarker spesifik dalam kultur sel, cairan tubuh, atau apusan untuk tujuan diagnostik atau penelitian. Yang ketiga, mempelajari distribusi dan lokasi subseluler, yaitu nukleus, sitoplasma, membran, dari protein tertentu pada sel. Selanjutnya, prinsip dasar imunositokimia adalah reaksi spesifik antara antibodi dan antigen pada permukaan atau di dalam sel. Antibodi primer mengikat antigen target, kemudian antibodi sekunder yang berlabel enzim, misalnya HRP atau AP, atau fluorokrom, digunakan untuk mendeteksi kompleks tersebut. Reaksi enzimatik menghasilkan perubahan warna pada lokasi antigen, sedangkan pada sistem fluoresen, sinyal terlihat sebagai cahaya berwarna di bawah mikroskop fluoresen. Berikut ini merupakan video contoh prosedur imunositokimia.
Selanjutnya adalah interpretasi hasil. Interpretasi hasil imunositokimia adalah proses menilai dan memahami pola, intensitas, serta lokasi pewarnaan yang muncul setelah reaksi antigen antibodi pada sel. Tujuannya adalah menentukan apakah antigen target ada atau tidak, serta seberapa banyak dan di mana antigen tersebut diekspresikan di dalam sel. Menurut Magaki et al. Tahun 2019, keberhasilan interpretasi ICC bergantung pada 3 aspek utama, yaitu lokalisasi pewarnaan, intensitas warna, dan proporsi sel positif. Berikutnya adalah komponen yang dinilai dalam interpretasi ICC. Yang pertama adalah lokasi pewarnaan. Lokasi pewarnaan menentukan di mana antigen berada di dalam sel. Yang pertama, nukleus atau inti sel, contoh antigen estrogen reseptor atau ER, P53 dan Ki67. Interpretasi, antigen berada di inti sel, umumnya faktor transkripsi atau protein regulasi gen. Yang kedua, sitoplasma. Contoh antigennya vimentin, sitokeratin, dan aktin. Interpretasinya, antigen struktural atau enzim yang berada di dalam sitoplasma. Yang ketiga, membran sel. Contoh antigen HER2, CD20, E-cadherin. Protein permukaan sel penting dalam diagnosis kanker dan imunofenotyping. Yang keempat, sekitar Golgi atau granular, yaitu hormon atau enzim sekretorik, misalnya kromogranin A. Interpretasinya menunjukkan aktivitas sel sekretori. Interpretasi utama yaitu pewarnaan harus sesuai dengan lokasi normal protein tersebut. Bila pewarnaan muncul di tempat yang tidak semestinya, bisa menunjukkan artefak atau hasil non-spesifik. Selanjutnya yang kedua ada intensitas pewarnaan. Intensitas warna menunjukkan kuantitas relatif antigen di dalam sel. Umumnya dinilai secara semi kuantitatif. Skor 0 yaitu tidak ada pewarnaan, interpretasi negatif. Skor 1 positif, pewarnaan lemah, interpretasi ekspresi rendah. Skor 2 positif, pewarnaan sedang, interpretasi ekspresi sedang. Dan skor 3 positif, pewarnaan kuat, interpretasi ekspresi tinggi. Berikutnya yang ketiga yaitu presentasi sel positif. Presentasi sel yang menunjukkan pewarnaan juga menentukan hasil akhir. Misalnya, kurang dari 10% sel positif menunjukkan negatif atau lemah. 10-50% yaitu positif sedang, dan 50% yaitu positif kuat. Yang nomor 4 yaitu pola pewarnaan. Homogen adalah warna merata di seluruh sel. Misalnya Ki67 positif pada inti sel yang sedang membelah. Lalu selanjutnya yaitu heterogen, warna hanya pada sebagian sel bisa menunjukkan variasi ekspresi antigen. Dan yang terakhir granular, yaitu pewarnaan berbintik, sering terlihat pada antigen sekretorik atau mitokondria. Selanjutnya adalah contoh interpretasi ICC. Yang pertama, kanker payudara ER dan HER2. ER pewarnaan coklat pada inti sel tumor menandakan positif. Interpretasi, sel kanker memiliki reseptor estrogen kemungkinan akan responsif terhadap terapi hormon yaitu tamoxifen. Lalu yang kedua ada HER2 pewarnaan kuat dan lengkap pada membran sel, skor 3 positif. Interpretasi, overekspresi HER2 kandidat untuk terapi target. Yang kedua adalah contoh kasus tumor paru atau sitokeratin dan vimentin. Sitokeratin positif atau sitoplasmik dan vimentin negatif, menandakan asal epitel kemungkinan karsinoma. Yang kedua, jika vimentin positif dan sitokeratin negatif kemungkinan sarkoma. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.